adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Esta dan Kak Jogi. Hari ini kita akan memulai IPA kita. Tapi sebelum kita mulai IPA kita, kakak mau nanya, hari Jumat kemarin itu ada apa ya? Ada yang tahu nggak? Yang tahu betul. Hari Jumat kemarin itu kita merayakan Jumat Agung. Iya, siapa di sini yang Jumat Agungnya di rumah bareng sama mama papa? Angkat tangannya coba, kakak. Kakak juga Jumat Agungnya sama mama sama papa di rumah. Oke, kita akan memulai IPA kita. Tapi sebelum kita memulai, jangan lupa ya, kalian harus berpakaian yang rapi dan siapkan Alkitab serta kidung cerianya. Oke, sekarang kita berdiri yuk. Kita mau pemanasan dulu. Kita mau nyanyi lagu Aku Anak Terang. Mainkan Kak Jogi. Yaitu Yesus Pokok. Pada tahu kan? Mainkan Kak Jogi. tangannya di pinggang,
Sudah semua? Oke, mainkan Kak Jogi. Lompat ya. Happy ya 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 ya. Happy ye 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 ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes. Siap jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya 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 ya. Happy ye 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 ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, kita akan memulai jumpa kita. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik silakan berdiri, Kak Jogi silakan mainkan. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Oke, sekarang kita mau berdoa. Tapi sebelum berdoa kita nyanyi jari jempol dulu. Jempolnya mana? Angkat ke atas. Udah? Mainkan Kak Jogi. Jari
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan yang baru sehingga kami boleh bangun di pagi hari yang cerah ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai impak kami. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal impak kami hingga akhirnya. Dan juga kiranya Engkau menyertai kakak-kakak layan yang lainnya yang akan memberitakan firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kita mau membaca nats pembimbing. Nats pembimbing kita diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Kalian boleh pause dulu video ini ya kalau masih belum ketemu. Oke, sudah? Kita baca bareng-bareng ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik sehat selalu ya. Nah, adik-adik, sebelum Kak Iren memulai cerita firman hari ini, kita siapin dulu yuk pembacaan Alkitab kita, firman kita yang terambil dari Markus 16 ayat 1-8. Adik-adik sudah ketemu? Sudah dapat? Sudah. Kak Iren juga sudah dapat. Tapi sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu. Kita minta bimbingan Roh Kudus. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu yang sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati firman-Mu, apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan firman-Mu ini, bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, jadi kita baca kitab kita yang terambil dari Markus 16 ayat 1-8. Adik-adik tetap baca kitab ya. Bunyinya, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyangi Yesus. Dan pagi-pagi benar dan hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata semua orang pada lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu.
sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka siapapun juga, karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudahnya itu, Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan kekal itu. Amin adik-adik. Nah adik-adik, Kak Iren mau nanya, ada yang tahu hari ini kita sedang merayakan apa? Ya betul adik-adik, hari ini kita sedang merayakan Paskah. Nah sebelumnya adik-adik udah pernah dengar cerita tentang Paskah ini? Kalau yang belum, Kak Iren punya satu cerita biar adik-adik ingat kembali ya ceritanya. Ini dia ceritanya. Para pemimpin agama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini." Yesus tak bersalah, kata Pilatus. Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya. Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus. Mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus disalib. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Ngapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" "Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai."
Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Nah, gimana adik-adik ceritanya? Seru nggak? Seru banget ya. Nah, adik-adik, pada zaman dulu, orang yang disalibkan adalah orang yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus disalibkan bukan karena dosanya, melainkan dosa manusia. Karena dosa manusia itu banyak. Adik-adik tahu manusia ada di bumi ini ada berapa? Banyak ya. Nah, itu dia Tuhan Yesus merelakan dirinya untuk menebus dosa manusia yang sangat banyak di bumi ini adik-adik. Baik banget ya Tuhan Yesus. Nah, maka dari itu kasih Allah ini tidak mau kalau manusia itu menderita karena dosa adik-adik. Nah, maka dari itu kasih Allah itu dinyatakan oleh penderitaan, kematian dan penyaliban Tuhan Yesus. Namun pada hari yang ketiga nih adik-adik, kebangkitan Yesus ini terjadi dan Tuhan Yesus dapat mengalahkan maut sehingga kita menang dan dibebaskan oleh dosa. Adik-adik senang gak kita sudah dibebaskan oleh dosa sama Tuhan Yesus? Senang ya? Iya, Tuhan Yesus merelakan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tapi kita harus berterima kasih sama Tuhan Yesus. Gimana ya caranya untuk berterima kasih sama Tuhan Yesus? Nah, caranya adik-adik harus taat, setia sama Tuhan dan saling mengasihi pada sesama. Nah, adik-adik harus hidup taat sesuai kehendak Tuhan Yesus. Contohnya, adik-adik harus rajin impa, rajin baca Alkitab, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan tidak boleh melakukan perbuatan yang jahat. Nah, kalau adik-adik sudah melakukan, Tuhan Yesus akan senang. Tuhan Yesus akan senyum sama adik-adik dan tidak marah lagi sama adik-adik. Nah, maka dari itu, mulai sekarang adik-adik harus melakukan hidup yang benar dan melakukan hidup sesuai kehendak Allah dan taat setia menurut kehendaknya. Ya adik-adik, mengerti? Oke adik-adik, amin. Baik adik-adik, sekarang aku mau bikin aktivitas kayak gini. Nah, yang dibutuhin itu ada karton warna kuning, ada warna biru, putih, ada hijau, sama lem box, dan gunting. Ada lagi sih, pulpen. Nah, yang pertama adik-adik bikin elips, ukuran elips, ukurannya bebas ya adik-adik, di karton warna hijau. Lalu adik-adik bikin setengah lingkaran seperti ini bentuknya di karton warna kuning. Habis itu lu digambar lagi di karton warna putih, ada gambar salib. Gambar salibnya 3 ya di 1, 2, 3. Maaf ya adik-adik kalau gambarnya jelek. Lalu Iren bikin 1 lingkaran full penuh, ukurannya bebas. Habis itu dipotong ya adik-adik. Nah, adik-adik seperti ini bentuknya kalau sudah dipotong. Sudah digunting seperti ini ukurannya. Lalu habis itu kita tempel deh. Tempel, kasih lem dari sini sampai sini. Pakai lem box. Gak usah banyak-banyak ya adik-adik. Lalu kita tempelkan di bagian sini. Sudah. Nah, tunggu sampai kering. Nah, lalu taruh lem di bagian sini, di belakang. Dah. Lalu tempel seperti ini.
Sudah adik-adik? Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir kita tempel salib ini di sini. Lalu di sini. Dan di sini. Nah, jadi deh salib. Nah, sisanya adik-adik boleh hias, boleh diwarnain salibnya. Adik-adik boleh tulis di bawah ini sampai bagus. Selamat mencoba adik-adik. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 83 yang judulnya Karena Kasih-Nya Padaku. Kita nyanyikan bareng-bareng ya. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Kita sudah memasuki doa syafaat. Mari kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan sudah memberkati dan membimbing ibadah kami Tuhan, dan kami tadi sudah membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Apa yang kami dengarkan Tuhan, apa yang kami baca firman-Mu ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk kedepannya menjadi anak yang taat dan setia dan saling mengasihi pada sesama ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang sakit. Kiranya Tuhan mau berkati mereka, pulihkan mereka agar mereka bisa kembali berkumpul kepada teman-teman dan pada keluarganya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati mereka, tambahkan kepintaran, kesehatan Tuhan, dan ditambahkan dengan semangat di Tuhan, dengan rajin sekolah minggunya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa negara ini. Kiranya Tuhan, di mana negara kami ini sedang lagi ada pandemi Tuhan, kiranya Tuhan kami kuatkan dan beri kesehatan Tuhan, dan agar mereka bisa berkumpul dan kembali ke aktivitasnya seperti semula ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga untuk
pemimpin negara kami, terutama para presiden kami, para menteri dan para jajarannya Tuhan, agar mereka bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan dengan doa yang Tuhan sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai adik-adik, puji Tuhan kita semua masih bisa mengikuti ibadah online untuk minggu ini. Wah, minggu kemarin kakak senang banget nih adik-adik ngelihat aktivitas adik-adik yang sudah dibuat. Semuanya bagus-bagus, keren-keren banget. Minggu depan tetap melakukan dengan baik ya aktivitasnya. Nah, di sini kakak akan memberitakan warta PA. Yang pertama, kakak ingin memberitahu kalau ibadah Paskah kita yang harusnya dilaksanakan pada tanggal 26 April 2020 akan diundur jadwalnya menjadi tanggal 28 Juni 2020. Tempatnya masih sama kok adik-adik, di Kampung Budaya Sindang Barang. Nah, adik-adik tetap menabung ya, jangan lupa. Yang kedua, kakak ingin mengingatkan adik-adik semua untuk tetap jaga kesehatannya, rajin-rajin cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker kalau mau pergi keluar rumah, makan makanan yang sehat, makanan yang bergizi. Jangan lupa tetap berolahraga ya walaupun di rumah. Nah, yang paling penting lagi nih adik-adik, tetap berdoa, minta tolong sama Tuhan diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga semoga penyakit ini juga bisa hilang dari muka bumi dan kita juga bisa kembali lagi bersama-sama berkumpul di gereja lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, sekian dulu ya warta PA untuk minggu ini. Lagu penutup kita diambil dari Kidung Ceria 133 yang judulnya Tuhanku Yesus. Kita nyanyikan 2 kali ya. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Indah tamasya, indah sawalada, sungguh elok berseri. Yang lebih indah kau Tuhan Yesus, tentang menghibur yang sedih. Ya adik-adik, kita sudah memasuki akhir ibadah kita. Mari kita berdoa untuk tutup ibadah ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas perhatian-Mu Tuhan. Kami sudah menjalankan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati aktivitas kami untuk seminggu ke depan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua aktivitas kami di dalam rumah, dalam apapun kegiatan kami ya Tuhan. Tuhan, berkati kami dan beri kami kesehatan Tuhan, biar agar kami bisa mendengarkan dan memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
ya adik-adik, IMPA kita telah selesai. Selamat Hari Paskah, sampai bertemu di IMPA berikutnya. Oh iya, jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian ya, biar kita bisa IMPA minggu depan. Dadah!